warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan membahas sirah kehidupan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai umat yang beriman diperintahkan untuk mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan mereka, serta mengambil contoh dan keteladanan dari kehidupan mereka. Salah satu ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak keutamaan, bahkan termasuk salah seorang dari wanita-wanita terbaik dunia, adalah putri Rasulullah yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Yang pertama sekali, kita perlu mengetahui bahwasanya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlepas dari perjuangan para sahabat-sahabat yang mulia yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangannya adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia, baik dari kalangan keluarganya, ahli baitnya, maupun sahabat-sahabat lainnya, baik itu dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan atau sahabiyat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan dan keberhasilan dalam dakwahnya. Ini berkat perjuangan beliau bersama para sahabat-sahabat yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai perjuangan itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencintai dan memuliakan orang-orang yang telah berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekali-kali tidak membenarkan kita menghina, menghujat, merendahkan sahabat-sahabatnya yang mulia. Termasuk di dalamnya adalah Fatimah, putrinya sendiri. Walaupun dia putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengambil bagian yang besar dalam perjuangan itu. Jadi dia bukan seperti putri seorang raja yang hanya duduk saja menikmati kekayaan orang tuanya. Tapi Fatimah yang kita ceritakan sirahnya ini adalah orang yang ambil bagian dalam perjuangan,
yang ikut merasakan pahit getir perjuangan bersama ayahnya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah taala, dan tidak lama kemudian beliau pun pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menceritakan sirah kehidupan Khadijah radhiyallahu anha, kita sempat menyinggung sedikit masalah Fatimah sebagai salah seorang wanita terbaik dunia. Dalam sebuah riwayat ataupun hadis yang sahih, sebutkan nama-nama besar itu, antara lain adalah Maryam putri Imran, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian Asiyah, istri Fir'aun, kemudian muncul nama Fatimah radhiyallahu anha, dan di situ muncul pula nama Khadijah radhiyallahu anha. Jadi mudah-mudahan dengan kita menceritakan sirah kehidupan Fatimah radhiyallahu anha ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan melimpahkan berkah kepada kita, karena kita menceritakan orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Diharapkan dengan kita menceritakan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya dan kita dapat meneladaninya. Meskipun beliau seorang wanita, tapi keteladanan yang diberikan tidak hanya sebatas kepada kaum wanita, tapi juga kepada semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kita bicarakan mengenai nama beliau. Namanya adalah Fatimah. Jadi putri Rasulullah ini terkenal dengan namanya. Tidak dikenal ataupun tidak begitu terkenal panggilan atau lakabnya. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dikenal dengan panggilan seperti Abu Hurairah. Itu nyaris tidak banyak orang tahu siapa nama aslinya. Tapi panggilannya, lakabnya orang tahu. Abu Hurairah terkenal sekali. Abu Bakar sendiri, Abu Bakar Siddiq, itu bukan nama asli, itu panggilan saja. Nama aslinya bukan Abu Bakar. Terkenal dengan panggilan. Kemudian siapa lagi? Abu Sufyan. Itu juga terkenal dengan panggilan, bukan nama aslinya. Fatimah ini nama asli beliau. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Hajar Al-Haytami, dinamakan seseorang itu dengan nama Fatimah, hikmahnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyapihnya dari api neraka. Fatimah itu artinya menyapih. Menyapih artinya memisahkan dia dari api neraka, menjauhkannya dari api neraka. Seperti seorang bayi yang disapih dari air susu ibunya, dipisahkan dari air susu ibunya sehingga dia tidak lagi menyusu. Sapih di sini maksudnya tersapih dari api neraka, itu harapannya. Siapa? Beliau dan orang-orang yang mencintainya, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Pada zaman itu banyak orang-orang yang diberi nama dengan nama Fatimah. Kelihatannya nama itu sudah populer pada masa itu. Dalam keluarga Rasulullah sendiri, ada beberapa kerabat beliau yang memiliki nama Fatimah. Selain putrinya, ada juga nanti istri dari Abu Talib. Istri Abu Talib juga namanya Fatimah. Istri dari Abu Talib namanya Fatimah. Jadi di rumah Ali bin Abi Talib itu ada dua Fatimah. Pertama, Fatimah istri Ali bin Abi Talib. Yang kedua, Fatimah ibunya Ali bin Abi Talib. Dan ada lagi kerabat-kerabat Rasulullah yang bernama Fatimah. Dari kalangan sahabiat, sahabat-sahabat Nabi yang wanita juga banyak yang diberi nama dengan nama Fatimah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebut nama Fatimah, sering diikut sertakan kalimat Az-Zahra. Orang sering menyebut dengan ungkapan Fatimah
Az-Zahra. Dia terkenal ya dengan nama Fatimah Az-Zahra. Jadi ada anggapan sebagian orang, kata-kata Az-Zahra ini adalah warisan dari kaum Syiah. Anggapannya. Ternyata setelah ditelusuri, Az-Zahra itu sendiri digunakan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada masalah kita mengatakan Fatimah Az-Zahra. Karena ulama-ulama kita juga menyebut itu. Seperti Ibnu Hibban umpamanya, Khatib Al-Baghdadi, ulama besar Ahlussunnah pada zamannya, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Al-Athir dan Ibnu Hajar. Mereka menyebutkan kata Az-Zahra ketika menyebut nama Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Ya. Jadi itu bukan punya orang Syiah saja. Kita juga Ahlussunnah menyebut Fatimah Az-Zahra. Makna Az-Zahra di sini kata para ulama, maknanya adalah al-musyriqah. Bukan musyrikah, musyriqah. Al-bayda al-mustanirah. Arti Az-Zahra itu artinya sesuatu yang bersinar, musyriqah. Seperti matahari yang baru terbit, sinarnya itu terang sekali. Itu arti Az-Zahra, bersinar terang. Al-bayda yang berwarna putih, mustanirah yang bercahaya. Jadi ketika kita menyebut Fatimah Az-Zahra, berarti kita mengatakan Fatimah itu adalah orang yang putih bersinar terang, baik secara fisik maupun secara perilakunya. Hatinya putih, bersih, bersinar seperti orangnya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang orang ceritakan tentang Nabi itu tidak hanya perkataan beliau dan perbuatannya saja, tapi para sahabat juga menceritakan kepada kita tentang fisik Rasulullah, tentang perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dikatakan oleh Anas adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam azharal laun. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kulitnya itu putih bersinar. Kulit Rasulullah itu putih bersinar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, azharul laun ini artinya al-abyad al-mustanir. Orang yang berkulit putih terang. Jadi bukan putih pucat. Putihnya terang, bercahaya. Wahia ahsanul laun kata Imam An-Nawawi. Dan ini adalah warna yang paling bagus. Kata Ibnu Hajar, abyadun musyrabun bihumrah. Jadi warna putih bercampur sedikit dengan merah. Putih kemerah-merahan. Paduan warna yang cukup bagus, cukup ideal. Begitulah kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azhar. Kalau untuk yang laki-laki disebut azhar, kalau untuk muannas atau perempuan disebut zahra. Jadi zahra dengan azhar sama, itu kata sifat. Yang satu untuk muzakkar, untuk laki-laki, yang satu lagi untuk muannas, perempuan. Jadi ketika kita mengatakan Fatimah Az-Zahra, seolah-olah kita menyamakan Fatimah ini dengan ayahnya. Dan memang demikian adanya. Sayyidah Fatimah ini mirip dengan ayahnya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada salah kita menyebut Az-Zahra. Putih kulitnya dan putih hatinya, jiwanya bersinar terang dengan kebenaran, dengan segala kebaikan. Jadi para ulama ketika menyebut kata Az-Zahra kepada Fatimah, yang mereka maksudkan adalah innaha ka'abiha fil jamal wa husni surah. Dia seperti ayahnya, mirip dengan ayahnya. Jadi Fatimah ini mirip sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cara berjalannya pun mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diakui oleh istri-istri Rasulullah. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, jalannya Fatimah mirip sekali dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fatimah datang ke rumah Rasulullah, tu Aisyah tahu kalau itu Fatimah. Dengan suara langkahnya dia tahu, karena mirip sekali langkahnya dengan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika kita menyebut Fatimah Az-Zahra itu maksudnya.
Walaupun tidak ada dalil Rasulullah menyebut putrinya itu dengan Az-Zahra, tidak ada dalilnya. Bahkan kata para ulama di kalangan salafus saleh juga belum ditemukan riwayat yang menyebut bahwa sahabat memanggil dia dengan Az-Zahra atau tabi'in memanggil dia dengan Az-Zahra. Itu nama itu muncul kemudian di kalangan mungkin di kalangan mutaakhirin. Ya, orang yang hidup di abad-abad keempat, itu muncul istilah Az-Zahra. Ketika kaum Syiah menyebut Az-Zahra, ada satu riwayat mereka. Ini riwayat versi mereka. Kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kata mereka, kenapa Fatimah disebut Zahra? Dikatakan wajahnya itu bersinar. Mereka katakan bahwa dalam satu riwayat dikatakan wajahnya bersinar ketika menyambut suaminya, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di waktu pagi wajahnya bersinar seperti matahari yang terbit. Di waktu siang dia menyambut suaminya, wajahnya seperti bulan purnama yang terang. Dan di waktu malam wajahnya seperti bintang yang indah di langit. Itu kata kaum Syiah. Dari mana itu riwayatnya nggak tahu kita. Yang jelas di dalam literatur Ahlussunnah tidak ada. Jadi disebut Zahra karena terangnya wajahnya itu seperti matahari, seperti bulan, seperti apa lagi tadi? Seperti bintang. Cuma yang heran kita kenapa kalau siang macam matahari, malam macam bintang? Kenapa tidak malam pun macam matahari, kan begitu? Kenapa harus berubah ininya, apa namanya? Cahayanya itu redup begitu. Wallahu a'lam. Itu riwayat versi mereka. Ada juga yang mengatakan dia disebut Az-Zahra karena tidak pernah haid seumur hidupnya. Tidak pernah haid. Ini juga berita informasi versi Syiah. Jadi karena mereka cukup memuliakan Az-Zahra ini, memuliakan Fatimah ini, bukan sekedar memuliakan, sudah mengkultus ya. Sangat berlebihan dalam memuji-muji Fatimah, Ali dan sebagainya, sehingga cenderung mereka mengemukakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Katakan Fatimah ini tidak pernah haid seumur hidupnya. Mungkin mereka ingin katakan nih Fatimah ini beda dengan wanita lain. Kalau yang lain berhaid semua, termasuk Khadijah berhaid, semuanya berhaid. Ini Fatimah satu lain dari yang lain, tidak berhaid. Maka disebut dia dengan ungkapan Az-Zahra. Ini juga tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Yang palsu pun saya rasa tidak ada dalam literatur Ahlussunnah. Terserah kaum Syiah dari mana mereka ambil, silahkan saja. Yang penting kalau kita Ahlussunnah menyebut Fatimah Az-Zahra, maksudnya tadi itu yang sudah kita jelaskan. Maksudnya beliau itu berwarna putih, kulitnya putih, terang, tapi tidak terang macam matahari ya, kan seperti matahari begitu. Putih, terang, indah seperti ayahnya. Tapi bukan sekedar fisiknya saja, melainkan juga jiwanya, hatinya. Terang dengan kemuliaan, dengan kebaikan. Jadi kita memuliakan beliau, memuji beliau, tapi tidak sampai mengkultuskan. Dan tidak melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain beliau sering disebut dengan Az-Zahra, beliau juga dipanggil dengan Al-Batul. Fatimah Al-Batul. Kalau nanti ketemu istilah Al-Batul ini sama seperti Maryam Al-Batul. Siti Maryam itu disebut Al-Batul karena dia, batul itu artinya inqita', terputus. Terputus dari sesuatu. Maryam disebut Al-Batul karena dia terputus dari perkawinan. Dia tidak menikah dengan laki manapun. Tidak pernah ada riwayat dia menikah. Ya, menurut umat Islam. Kalau menurut Yahudi nanti lain lagi. Menurut yang benar, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dia tidak pernah menikah dengan laki-laki manapun. Maka disebut Al-Batul. Lahirlah Nabiullah Isa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Fatimah disebut Al-Batul, kata para ulama, linqita'iha an nisa'i zamaniha. Karena Fatimah ini terputus derajatnya dari wanita-wanita pada zamannya. Maksudnya karena begitu mulianya beliau, begitu tingginya kedudukan beliau, manzilah beliau di sisi Allah dan Rasulnya, sehingga seolah-olah terjadi kesenjangan yang luar biasa antara beliau dengan wanita-wanita lain. Jadi ibaratnya kalau ada peserta lomba ini, yang juara 1 nilainya sangat tinggi, yang juara 2 nilainya kesenjangannya luar biasa. 90 dengan 60 umpamanya, jauh sekali. Inqita'iha an nisa'i zamaniha. Derajat beliau yang sangat tinggi seolah-olah membuat beliau terputus dari wanita-wanita lain pada zamannya, dinan wa fadlan, dari segi menjalankan agama, ya, komitmen keagamaannya, keutamaannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasul, dan kecintaannya kepada akhirat. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena dipanggil dengan nama Al-Batul. Pendapat lain mengatakan linqita'iha 'anil azwaj. Karena dia tidak pernah menikah dengan lelaki manapun selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya ketika dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dia dalam kondisi memang seorang perawan, belum pernah menikah dengan yang lain. Itulah suami dia yang pertama, itu yang terakhir. Sampai akhirnya dia meninggal dunia, dan Ali bin Abi Thalib masih hidup. Selama menjalani kehidupannya dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib tidak pernah menikah dengan wanita manapun. Baru setelah Fatimah wafat, Ali bin Abi Thalib menikah lagi, dan istrinya pun tidak satu, lebih dari satu. Tapi selama hidup dengan Fatimah hanya dia saja. Fatimah pun menikah dengan Ali bin Abi Thalib sampai dia meninggal dunia. Nah, ini ada satu pendapat mengatakan begitu. Kenapa disebut Al-Batul? Karena beliau tidak menikah dengan laki-laki yang lain selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam riwayat yang lain, beliau juga sering dipanggil dengan Ummu Abiha. Fatimah ini sering dipanggil dengan Ummu Abiha. Ummu itu artinya ibu, Abiha ayahnya, ibu ayahnya sendiri. Di Fatimah itu dipanggil ibu Rasulullah, ibu dari ayahnya sendiri. Kenapa begitu? Kata para ulama, setelah wafat Khadijah, Rasulullah, istrinya Khadijah, ketika wafat Khadijah, Fatimah inilah yang mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Jadi anak gadis satu-satunya di rumah yang mengurus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengurus segala keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam layaknya seperti Khadijah mengurusnya dulu. Jadi karena dia ini anak Rasulullah, anak gadis satu-satunya di rumah, mengurus segala keperluan ayahnya, dia seperti seorang ibu yang mengurusi anaknya, maka dia dipanggil dengan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya sendiri. Dan sahabat-sahabat panggil itu, lakab itu, gelarnya kepada Fatimah setelah wafatnya Khadijah. Karena putri-putri Nabi yang lain sudah pada menikah. Zainab sudah berkeluarga, Ruqayyah sudah berkeluarga, tinggal Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga periode Mekah itu sebelum hijrah, beberapa 1-2 tahun sebelum hijrah itu belum menikah. Setelah meninggal Ruqayyah baru dia menikah, Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Utsman menikah dengan Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, menikah lagi dengan adiknya namanya Ummu Kulsum. Setelah Ummu Kulsum menikah dengan Utsman, ya di rumah itu tinggal Fatimah. Sampai akhirnya dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi inilah beberapa panggilan dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Az-Zahra, kemudian Al-Batul, dan Ummu Abiha. Dalam catatan sejarah, beliau ini dilahirkan, satu riwayat mengatakan 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul.
Ini kira-kira ketika Rasulullah berusia 35 tahun. Disitulah lahir Fatimah radhiyallahu anha. Berarti ketika Rasulullah wafat, usianya lebih kurang 27 atau 28 tahun. Ketika Nabi wafat, dia berusia 28 tahun. Lebih tua dari Aisyah sekitar 10 tahun. Jadi Fatimah lebih tua dari Aisyah. Aisyah itu istri Nabi SAW. Lebih muda dari anak tirinya sendiri, 10 tahun. Wafat Nabi, Aisyah berusia 18 tahun lebih kurang. Dan Fatimah berusia 27 atau 28 tahun. Kapan itu? Ketika Rasulullah sedang bekerja sama, mengikuti gotong royong dengan orang-orang Mekah, melakukan renovasi Ka'bah. Kita pernah ceritakan bahwa Ka'bah itu pernah beberapa kali hancur, roboh, disebabkan karena banjir dan sebagainya. Akhirnya Ka'bah itu direnovasi. Pernah pada zaman itu, 5 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul, itu Rasulullah ikut dalam renovasi tersebut. Sampai akhirnya Nabi SAW mendapat kehormatan yang luar biasa dalam peristiwa itu. Jadi pada waktu itulah Fatimah radhiyallahu anha itu dilahirkan. Dan dia adalah putri Rasulullah yang paling kecil, ya, yang paling muda. Ada pendapat mengatakan sanah qabla al-bi'tsah. Ibnu Abdul Bar dan Al-Hakim mengatakan dia lahir 1 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Wallahu alam, mana riwayat yang lebih benar, kita tidak tahu pasti apakah 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul ataupun 1 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fatimah radhiyallahu anha ini merupakan sosok yang mulia, hidup di dalam keluarga yang penuh dengan kemuliaan. Dikelilingi dengan segala kemuliaan. Kanan kirinya mulia semua. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, mulia semuanya. Ayahnya itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam, Rasulullah SAW. Makhluk yang paling mulia itu ayah dia. Ibunya Khadijah radhiyallahu anha, sebagai salah satu wanita termulia dalam sejarah kehidupan umat manusia, wanita terbaik dunia, Khadijah radhiyallahu anha. Suaminya orang yang mulia, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang banyak sekali manaqib, kelebihan-kelebihan dan keutamaannya. Putra-putranya orang mulia, Hasan, Husain, ketua pemuda surga, kata Nabi SAW. Karib kerabatnya, paman-pamannya, ada Hamzah, ada Abbas, semuanya orang-orang yang mulia. Jadi kehidupan beliau ini dikelilingi dengan segala kemuliaan. Dan kemuliaan-kemuliaan itu kemudian diwariskan oleh Fatimah radhiyallahu anha untuk menjadi sosok yang mulia, yang terjun dalam perjuangan membela agama Allah dan Rasulnya. InsyaAllah untuk sesi berikutnya ke depan kita akan menjelaskan bagaimana kehidupan Fatimah radhiyallahu anha dan perjuangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.